Romo Bayu mohon izin untuk sharing kepada seluruh umat. Saudara-saudariku, kita tahu bahwa salib, sengsara, derita rasanya tidak jauh dari hidup kita sehari-hari. Sangat dekat. Khususnya kalau orang sekolah, setelah orang menyelesaikan studinya, entah ketika dia masih SLTA, SMA atau SMK, diploma, S1, bahkan S2 pun mereka juga seringkali menderita sebab harus bersusah payah mencari pekerjaan. Sekolahnya lama, susah, biaya tinggi, dan ternyata tidak menjamin diterimanya ke dunia kerja. Bahkan menurut Pak Menteri, ranking pun atau akreditasi sekolah pun seringkali tidak menjamin seseorang mendapatkan kepastian pekerjaan. Sementara pekerjaan belum tersedia, kebutuhan orang jalan terus. Siapapun, entah makan minum, transportasi, pulsa, kuota internet, obat, tidak pernah berhenti, walaupun mungkin orang belum punya pekerjaan yang tetap. Dia tetap butuh biaya untuk mencukupi dirinya sendiri. Artinya pengeluaran jalan terus walaupun belum ada pemasukan. Tersedianya pekerjaan tidak hanya demi tercukupannya kebutuhan sehari-hari, tetapi sebetulnya di balik pekerjaan adalah sebuah makna, sebuah martabat. Ajaran sosial gereja yang berjudul Laborens Essence, martabat kerja, dikatakan bahwa di belakang pekerjaan adalah martabat manusia. Karena dia mempertaruhkan dirinya, keluarganya, dan masa depannya. Maka lewat pekerjaan itulah manusia mewujudkan kemanusiaannya, mewujudkan dirinya, entah itu bakat, kecerdasan, keprihatinan, minat, dan sebagainya. Dia mengerahkan seluruh dirinya untuk terlibat penuh di dalam pekerjaannya. Maka kalau dalam bahasa yang lain, lewat pekerjaan itulah orang melaksanakan man and woman is with for others, mewujudkan berkah bagi sesama. Maka bisa dibayangkan kalau orang tidak punya pekerjaan, pasti menjadi beban bagi orang lain. Dia seolah-olah tidak punya kewibawaan untuk menunjukkan kemanusiaannya. Bahkan dalam semangat Injil, bekerja dengan tekun, setia, kerja keras, menjadi wujud konkret keterlibatan kita dengan karya penyelamatan Tuhan. Lewat pekerjaan itulah orang terlibat bersama Yesus mewujudkan karya keselamatan. Maka disitulah ada derita, ada sengsara, dan salib. Dalam bacaan pertama ditunjukkan bagaimanakah Abraham harus bermigrasi. Mungkin para bapak ibu bisa bertanya, kok mau-maunya Abraham berpindah dari kota Haran menuju ke tanah terjanji dan tidak diketahui kemana itu. Dan bagi mereka yang sering kali belajar mengenai negara Israel, sebetulnya tanah terjanji itu adalah padang gurun, batu karang, tanah gersang. Tetapi Abraham dipanggil pindah ke sana, hanya ditunjukkan bahwa dia akan masuk pindah ke tanah terjanji. Maka sebetulnya Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Apalah artinya? Abraham dipanggil bekerja
di tempat yang baru. Abraham bahkan dijanjikan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi orang banyak. Dan itu terjadi karena pekerjaannya. Saya tidak tahu berapa orang di sini yang asli lokal, tapi pasti juga banyak yang orang migrasi, pindah. Saya asli dari Jogja, saya pindah ke Cikarang karena pekerjaan. Dan bisa jadi sekian banyak orang ini juga pindah karena pekerjaan. Berani meninggalkan kenyamanan di tanah kelahiran, berpindah ke tempat di mana kita bersusah payah untuk membangun masa depan kita. Saudara-saudariku, saya berasal dari ATMI. ATMI adalah singkatan dari Akademi Teknik Mesin Industri. ATMI lahir dalam kondisi seperti ini. Tahun 1965, mungkin banyak yang belum lahir kecuali yang sepuh-sepuh ya. Itu adalah ada G30 SPKI. Saya waktu itu masih di Jogja. Dan dikatakan bahwa setelah G30 SPKI, banyak lulusan yang tidak terserap ke dunia kerja, alias menganggur. Menganggur dalam bahasa pekerjaan adalah bahwa seluruh hasil pendidikannya dianggap kurang relevan dengan dunia kerja atau dunia industri. Mereka juga tetap cerdas, mereka tetap pandai juga, hanya kebetulan kecerdasan, kepandaiannya tidak relevan atau tidak cocok, tidak matching dengan tuntutan. Dan karena itulah kemudian gereja, dalam hal ini Serikat Yesus, bekerja sama dengan pemerintah Swiss, mendirikan sebuah sekolah yang indikatornya adalah lulusannya terserap ke dunia kerja. Kami mulai di Solo tahun 68 dan karena perkembangan cukup baik, kemudian kita dipanggil untuk juga berkiprah di kawasan industri. Waktu itu yang dipilih adalah Jababeka, karena kawasan Bekasi ini industrinya sangat banyak. Kita dipanggil supaya kita sesuai dengan namanya Akademi Teknik Mesin Industri, di mana sekolah ini memang diciptakan untuk mendukung industri, keberlangsungan industri. Karena di balik itu kita pun juga dipanggil untuk mewujudkan sila kelima, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Industrialisasi dibangun justru supaya kesejahteraan ini terjadi. Dan kalau tidak ada orangnya, tidak ada pekerjanya, lalu siapa yang harus menyediakan? Ya, ATMI kemudian berubah menjadi beberapa prodi, kemudian berubah nama menjadi Politeknik. Karena kita di Cikarang, maka namanya menjadi Politeknik Industri ATMI. Kita mulai tahun 2003. Sistem pendidikan yang kita anut adalah model pendidikan Swiss. Pasti agak berbeda dengan asing di tempat kita. Ya, artinya adalah bahwa kita meniru model pendidikan di mana suasana industri sudah dihadirkan di sekolah itu. Misalnya saja dengan jam kerja yang panjang. Setiap hari siswa, instruktur bekerja 8 jam. 1 minggu 40 jam. Kalau dia merusakkan alat, merusakkan mesin, maka ada lembur, ada jam minus, ya, supaya orang sejak awal diciptakan dengan suasana itu. Lalu masih ada 2 shift, pagi dan sore. Kalau pagi berarti jam 7:30 sampai 4:30, kalau sore ya berarti 3:30 sampai jam 10 malam. Dan kalau shift malam itu capek, ngantuk, ya. Yang kita buat adalah supaya lulusan terserap ke dunia kerja, maka tuntutan dunia kerja kita definisikan, kita rumuskan, dan kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau saya singkat, tuntutan dunia kerja adalah kurang lebih seperti ini. Pertama, dunia kerja mencari orang yang jujur, orang yang disiplin,
orang yang punya mental kerja, orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya kemampuan inovasi. Dan karakter ini sebetulnya adalah terjemahan dari semangat pendidikan Yesuit, yaitu adalah 4C 1L. Competence, compassion, conscience, commitment, dan leadership. Contoh saja bagaimana kita melatih mental kerja. Tadi ketika orang bekerja di kerja bangku, dia harus berdiri 8 jam. Nanti adik-adik nggak tahu kuat nggak berdiri 8 jam itu. Beberapa orang mengeluh setelah masuk di ADMI, dampaknya sederhana, banyak tidur dan banyak makan karena kecapean. Kemudian juga kami punya fasilitas 1 mesin, 1 mahasiswa. Sehingga setiap mahasiswa mengoperasionalkan sampai tuntas mesin itu. Dari menyalakan, kemudian menjalankan produk, sampai kemudian bersih-bersih. Itu adalah mental kerja. Jadi orang dituntut memang punya semangat bekerja. Jujur misalnya yang kita terapkan, orang tidak boleh mencuri. Begitu ketahuan mencuri, maaf, ini bukan tempat Anda. Tujuannya adalah supaya menciptakan suasana aman dan percaya. Banyak barang-barang teknik itu harganya mahal. Ada 1 alat ukur, dimasukkan ke saku saja pasti tidak kelihatan. Dan itu harganya cukup mahal. Maka kita menciptakan suasana kerja yang saling percaya, yaitu dengan kejujuran. Setiap siswa diberikan 10 koin untuk pinjam alat, supaya dengan alat itu dia siap bekerja. Dan setelah akhir pekerjaan, dia harus mengembalikan seluruh alat dalam kondisi bersih. Dan kalau ternyata alatnya kedapatan rusak, dia harus mengganti jam kerja. Kita tidak pernah meminta supaya mengganti dengan uang, bukan. Karena itu bukan caranya. Dia merusakkan alat barangkali karena belum kompeten, belum mahir. Dia merusakkan benda kerja bisa jadi karena memang belum mahir. Maka caranya untuk membuat mahir ya menambah jam kerja. Tanggung jawab misalnya saja dilatihkan dengan cara setiap mahasiswa diberikan job sheet. Cara kita berkomunikasi mereka adalah dengan gambar teknik. Apakah dia mampu menyelesaikan benda kerja sesuai dengan gambar teknik itu. Dan dengan tuntutan waktu yang ditentukan. Misalnya membuat sebuah plat menjadi sesuai ukuran, dikerjakan selama 5 jam. Maka akan dicek apakah dia menyelesaikan sesuai dengan waktunya atau tidak. Kalau dia molor, ya tadi menjadi minus. Tapi kalau dia lebih cepat, dia mendapatkan nilai plus. Dan masih banyak hal-hal yang kita buat supaya tuntutan kerja tadi masuk ke dalam jiwa para mahasiswa. Maka model sanksi, kompensasi pasti itu udah hal yang biasa. Justru supaya orang terbakukan, terbadankan nilai-nilai karakter tadi. Masih juga ada leadership. Ya. Maka dengan pengalaman kita sudah lebih dari di Admin Cikarang sudah 20 tahun, di Solo sudah lebih dari 55 tahun. Sampai sekarang kita masih bersyukur bahwa ternyata lulusannya masih mudah terserap. Bahkan selama pandemi kemarin pun juga ternyata tidak ada masalah dengan mencari kerja. Bahkan kami seringkali minta maaf kepada dunia industri bahwa tidak bisa menyediakan karena jumlah lowongan pekerjaan jauh lebih banyak daripada jumlah lulusan. Oleh karena itu saya mengetuk Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman muda, bukankah kita itu belajar susah-susah tujuannya supaya mendapatkan pekerjaan yang pantas?
Sering kali saya gojekan dengan teman-teman, apalah artinya kita mendapatkan IP 4,5 ya. Hanya mengatakan dia sangat pandai sekali. Ranking di mana-mana, mendapatkan kejuaraan tapi ternyata susah mendapatkan pekerjaan. Kita kadang-kadang malah bisa sedikit menyombongkan, saya punya beberapa siswa yang DO masih memimpin, masih gampang mendapatkan pekerjaan. Bahkan di beberapa tempat itu yang DO itu malah memimpin pekerjaan, anggotanya adalah para lulusan yang tidak DO. Jadi saya ingin mengetuk teman-teman seluruh umat, marilah kita memilih pendidikan yang pantas, supaya dengan pekerjaan itu, dengan pendidikan yang pantas itu mengantar saya kepada dunia kerja yang terhormat. Karena lewat bekerja itulah saya terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan, walaupun bisa jadi seperti dalam Injil hari ini ada derita, ada sengsara, tetapi yang jelas di sanalah nanti kita bisa melihat Yesus yang dipermuliakan di Gunung Tabor. Maka kalau boleh minta izin supaya Bapak Ibu tahu mengenai sekolah kami, akan kami putarkan video singkat mengenai ATMI ini, bagaimana kami melatih para anak-anak, para mahasiswa, supaya mereka pada akhirnya relevan dengan dunia kerja dan dunia industri. Mohon dibantu oleh tim IT untuk memutarkan sebentar video mengenai ATMI. Dan kami pun memberikan makna ketika wisuda. Bagi kami wisuda adalah sebuah perutusan. Jadi sambil mengumumkan siapa yang lulus, juga diumumkan kemana mereka bekerja. Mahasiswa A nama ini lulus dengan IP sekian bekerja di PT ini. Mahasiswa ini dengan nama ini, IP ini bekerja di PT ini. Sehingga itu juga merupakan perutusan kepada para calon mahasiswa, para wisudawan, sekaligus itu adalah pertanggungjawaban kami. Para mahasiswa masuk ke ATMI tujuannya adalah mendapatkan pekerjaan, dan kami tunjukkan bahwa mereka sungguh mendapatkan pekerjaan. Bahkan banyak dari mereka pun belum lulus sudah mendapatkan pekerjaan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, saya hanya mau mengatakan bahwa gereja itu sangat luar biasa.
Gereja dengan seluruh keprihatinannya mendirikan sekolah-sekolah pendidikan justru tujuannya adalah supaya kita menjadi makhluk yang berdaya. Makhluk yang punya relevansi menjadi berkah bagi orang lain. Maka tugas kita lah untuk mendidik demikian rupa supaya pada akhirnya lewat pendidikan itu saya menjadi berkah bagi orang lain, saya relevan dengan orang lain. Dan kiranya justru itulah yang dimaksudkan oleh masa prapaskah ini. Pertobatan kita adalah membuat supaya saya kembali. Kita ini adalah debu. Tetapi karena nafas Tuhan kita boleh menjadi manusia yang utuh dan berguna bagi orang lain. Maka sekali lagi kita syukuri seluruh rahmat Tuhan. Gereja mau terlibat di dalam industri, gereja mau terlibat kepada anak muda yang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.